Di studio foto, pagi ini semua karyawan studio foto berangkat lebih awal. Dan begitu sampai, Mas Up sudah lebih dulu datang. Namun In dan Daun belum muncul. In sendiri sudah izin jika datang terlambat. Daun belum ada kabar sampai sekarang. Mas Up mencoba menghubungi Daun, tapi Daun tak mengangkatnya. Tak lama kemudian, HP Mas Up berbunyi. Daun menelponnya. Dan begitu Mas Up mengangkat, "Halo, selamat pagi." "Yah, pagi Bu. Saya ibunya Daun. Maaf, Daun gak bisa kerja hari ini karena di rumah sakit." Dek. Di rumah X, pagi ini In dan X sarapan bersama. In dan X pagi ini terlihat diam seribu bahasa. X terlihat kecewa, sedangkan In sedang menahan tawa. Itu karena semalam In puas mengerjain X, sehingga X tak berani kurang ajar lagi padanya. Like melihat ada yang aneh dari kakaknya. Tak hanya Like, mama papa X juga melihat putranya diam. "X, kenapa nak?" "Gak apa-apa mah, X lagi sakit gigi." "Sakit gigi? Tumben?" X juga gak tahu, tumben. "Ayo Nain, nambah." "Iya tante, makasih," ucap In sembari melirik X. Begitu juga sebaliknya. Di rumah sakit, setelah mendapat kabar dari ibu Daun, Mas Up langsung pergi ke rumah sakit menemui Daun. Dan begitu sampai, "Permisi," ucap Mas Up membawa buah-buahan. "Oh, silakan. Saya tinggal dulu." "Makasih Bu." "Bos." Baru kali ini lihat Daun lagi down. "Sesuai namanya ya bos." "Kamu kenapa?" "Diare bos." Kebanyakan makan coklat sih." "Kok tahu bos?" "Aku selalu tahu dan selalu memperhatikan gerak-gerik semua anak buahku, terutama kamu." "Terutama aku? Kenapa bos?" ucap Daun terkejut. "Ya itu karena terkadang aku selalu menemukan sampah bekas coklat di lacimu, di lantai, kadang di tempat sampah di wardrobe." "Waduh, jadi ketahuan. Sorry ya bos, maafin anak buahmu yang jorok ini. Tapi biasanya aku bersihin kok. Itu mungkin pas buru-buru pulang, pas lagi shift sore. Kadang suka lupa, maaf. Tapi kenapa bos gak negur aja langsung?" Mas Up hanya tersenyum. Bukan karena alasan Mas Up tak menegur Daun, karena Mas Up adalah atasan. Jika sampai Mas Up menegur, maka akan membuat Daun semakin down. Itu karena Daun berbeda dengan karyawan lain. Dibilang banci, tapi bukan banci, tapi hatinya lembut dan mudah tersentuh seperti cewek. Aneh memang, awal mula dia masuk sempat kena bully, namun karena ketahuan oleh Mas Up dan menegur karyawan yang lain, akhirnya tak ada lagi yang berani membuli Daun. Dan di sisi lain, Daun anak yang rajin, cekatan, dan kerjanya bagus. Selain In yang ada di studio. Itulah mengapa Mas Up sebisa mungkin membuat Daun merasa betah ikut kerja dengannya. Tak hanya itu, Mas Up juga pernah memergoki Daun nangis di kamar mandi saat In sempat memarahinya karena pekerjaan. Namun, bukan faktor pekerjaan saja. Mas Up juga pernah tak sengaja membuka diary Daun yang ternyata diam-diam menyukai In. Itulah mengapa ketika orang lain yang memarahinya, ia tak menangis. Tapi ketika In yang membentaknya, Daun seketika down. Seperti apa yang ia tulis dalam diary-nya. Unik memang, dan siapa sangka. Sejujurnya, Mas Up diam-diam menaruh iba dan kasihan. Jika orang lain melihatnya cowok aneh, jijik, tulang lunak, dan sebagainya, namun tidak untuk Mas Up, yang justru kasihan. Hanya saja Mas Up tak pernah menunjukkan sikap spesialnya pada Daun di depan yang lain. Meski sebenarnya, Daun mendapat perhatian khusus dari Mas Up. Daunnya saja yang tak menyadari karena selalu tertuju dan terfokus pada In, tanpa menyadari jika ada seseorang yang selama ini diam-diam memperhatikannya.
Bos sendiri. In gak ikut? Iya, sendiri. In kan belum balik, katanya masih tertahan di rumah Mr. X. Oh, emang kedatanganku masih belum cukup buat kamu? Oh, bukan begitu bos. Aku cuma mastiin aja masalah kerjaan. Kalau aku nggak ada wardrobe gimana? Kan In belum balik, sedangkan hari ini full customer. Santai aja, biar Mas handle sendiri. Pulihkan dulu kesehatanmu, dan ingat, jangan pikirkan 3 hal kalau kamu mau cepat sembuh. Apa itu bos? Pertama, jangan pikirkan kerjaan. Jangan pikirin coklat, dan jangan mikirin In. Kok In? Tanya Daun tiba-tiba salting. Ya karena kamu takut dimarahin In kan? Kalau kerjaanmu gak beres. Iya sih, bukan takut, tapi gak enak sama dia. Daun, jangan pernah jadi orang yang gak enakan. Itu gak bagus buat mental kamu. Semakin kamu gak enakan sama orang lain, maka orang lain akan seenaknya sama kamu. Semena-mena, menyepelekanmu, tidak pernah menghargaimu, dan menganggapmu tidak penting. Dan kamu dianggap penting ketika akan memanfaatkanmu saja. Jadi stop jadi orang gak enakan. Dan belajarlah menghargai dirimu sendiri. Mengerti? Mengerti bos? Seketika Daun tersenyum pada Mas Up yang membuat Mas Up senang melihatnya. Nih, makan buah yang banyak, biar banyak serat. Dan jangan makan coklat dulu. Ngerti? Ngerti bos. Makasih ya. Ya sudah. Aku gak bisa lama-lama. Kasihan anak-anak. Iya bos, makasih banyak. Yaudah, aku tinggal ya. Iya bos. Dan begitu Bos Up sampai pintu, bos, ya, tumben lihat bos pakai kemeja. Biasanya pakai kaos. Kenapa? Gak apa-apa, beda aja liatnya. Makin ganteng. Seketika Mas Up tersenyum lalu menghilang di balik pintu. Mas Up tak menyangka jika Daun ternyata selama ini memperhatikannya juga. Kalaupun hanya sebatas karena dia anak wardrobe yang peduli dengan penampilan, tapi tak pernah ada yang selama ini berani menilai dan mengoreksi penampilannya. Dan hari ini Mas Up senang sekali. Tak hanya Mas Up, Daun sendiri sangat senang saat Mas Up menjenguknya. Meski ini hal yang wajar jika seorang bos menjenguk dan mengunjungi karyawannya, namun entah mengapa kunjungan Mas Up tak sekedar kunjungan yang biasa, namun ada sedikit wejangan-wejangan yang dapat menaikkan imun tubuh dan memberi semangat. Hingga saat Daun senyum-senyum sendiri. Tok tok tok. Senyum-senyum sendiri. In. Pakai mencret segala. Kamu sama siapa? Sendirilah. Barusan ketemu Bos Up. Gak ada tuh. Ih, barusan Bos Up kesini. Baru aja pulang. Gak ketemu. Gue aja belum ke studio. Habis dari rumah X langsung ke sini. X? Maksud gue Mr. X. Siapa yang ngasih tahu kamu? Mas Up lah. Oh. Jangan lama-lama lo sakit. Gue repot kerja gak ada lo. Iya, doain cepat sembuh. Nih, gue bawain buah salak. Katanya kalau makan salak bisa mampet tuh mencret. Hehehe, makasih ya. Ya udah deh, gue langsung ya. Cepat sembuh. Nanti kabarin ya masalah kerjaan. Gue berangkat ya. Iya, makasih In. Ya, In pun keluar. Dan tak lama kemudian Ibu Daun masuk. Daun, barusan Ibu bertemu bos kamu sebelum pulang. Dia kasih amplop buat Ibu, buat biaya perawatan kamu di rumah sakit. Alhamdulillah, nanti biar aku telepon Bos Up ngucapin makasih langsung. Ya nak, bosmu baik ya, perhatian. Sudah sewajarnya Bu, tapi memang dia baik sih. Iya, apa udah menikah? Masih muda ya? Belum Bu. Di kosan X sendiri, sore ini X yang setelah menjemput Like dari kampus itu, kini baru saja sampai.
Setelah X memarkirkan motornya, X memasukkan helmnya ke kosnya, mengganti celana pendeknya, kemudian berjalan ke warung Mas Pul. "Mas, ada pencukur kumis?" "Ada, tuh di kananmu." "Oh iya. Gimana kabar si Pus, Mas? Ada kesini gak?" "Belum, X. Belum sempet. Tapi kemarin gak sengaja ketemu di jalan. Mas dibeliin siomay. Semalam juga chattingan, tapi malah Mas ketiduran." "Syukurlah, meskipun dia udah pindah kos, tapi masih inget sama temen dan masih jaga komunikasi." "Iya, X. Tumben baksonya belum lewat ya. Bentar lagi paling, tunggu aja. Ngomong-ngomong, gimana foto-fotonya?" "Lancar, Mas." "Syukurlah. Tumben Mas gak liatin. Semalam nginep di rumah, dan pagi-pagi langsung ke studio katanya." "Wah, seru nih semalam. Pasti berkesan ya semalam, X." Tapi lebih ke trauma sih, Mas. Gue dikentutin semalaman. Bau banget lagi. Belum berak 3 hari kayaknya. Waduh, bukannya romantis, malah miris." "Gak apa-apa, Mas. Pelan-pelan." Di hotel on off. Di hotel tempat on dan off bekerja, waktu menunjukkan pukul 7 malam. Hari ini keduanya pulang telat. On sendiri harus menyelesaikan maintenance-nya, sedangkan off baru saja selesai meeting. Lalu sembari menunggu on yang belum selesai, off pun membantu temannya mengepel di bagian resto hotel. Dan saat off baru sampai resto dengan membawa peralatan pelnya, off lagi-lagi melihat Pus yang kali ini duduk bukan dengan om-om yang biasanya, tapi dengan seorang tante-tante yang berbeda lagi. Rupanya hotel tempat on dan off bekerja sudah sering untuk jadi tempat singgah gadun-gadun dan tante-tante girang pemburu brondong. Dan Pus menjadi salah satu brondong langganan mereka. Padahal Pus belum tahu jika yang sering mereka bawa ke sini bukan hanya Pus saja. Entah Pus tahu atau tidak, yang jelas off pura-pura cuek saja dan tak mau lagi mengurusi urusan Pus. Toh juga Pus sudah pamit baik-baik sebelum pindah kos. Ya, off pun mulai mengepel. "Tante ke toilet dulu." "Iya, Tan." Off sapa Pus yang sudah berdamai dengan keadaan dan tak kabur-kaburan saat bertemu off. Lagi pula keduanya juga sudah tahu dan tak perlu menyembunyikannya lagi. "Lo nginep lagi?" "Enggak, cuma nemenin tante makan aja." "On mana?" "Oh, masih maintenance. Habis ini juga pulang." "Kalian udah pada makan belum?" "Udah siang tadi. Nih, buat ngebakso." Pus, kenapa? Ini uang halal. Lo takut kayak Mas Pul ya? Gak mau nerima uang dari gue karena takut uang hasil nge-BO." Bukan gitu, Pus." "Terus kenapa? Ini uang dari kantor kok." "Masalahnya, gak enak kalau kelihatan atasan. Kan aku bukan anak F&B. Ini kan kondisi lagi di resto. Transfer aja, transfer." "Oke, mana nomor rekening lo?" "Bentar. Nah, ini. Dah, coba cek." "Wih, buat beli bakso banyak amat, Pus." "Gak apa-apa, hitung-hitung gue dulu pernah minjem duit sama lo. Kan udah lo balikin. Lunas." "Iya, gak apa-apa, santai. Makasih ya, Pus. Kalau gitu nanti malam tak buat sekalian traktir Mas Pul makan nasi goreng." "Lo kapan main ke warung Mas Pul, Pus?" "Pasti, kapan-kapan gue main. Beneran ya, kasian Mas Pul. Mikirin lo terus." "Masa sih?" "Iya, kesepian dia. Bentar. Foto, Pus, selfie. Mau tak kirim sama Mas Pul. Nyengir lo. Ceprek." "Pus." "Oh, iya, Tan. Permisi." "Siapa, Pus?" "Oh, temen, Tan. Dan barusan Pus suruh bersihin tumpahan air di bawah." "Oh." Ya, ketika Pus sedang mengobrol dengan tantenya, Pus melihat on dan off menyapanya dari jauh dan berterima kasih pada Pus, juga pamit pulang melambaikan tangannya. Dan Pus pun mengacungkan jempolnya. Di warung Mas Pul. Di warung Mas Pul sendiri, Mas Pul masih melayani pembeli. Dan X yang baru saja makan bakso itu seketika kembali ke kosan saat melihat In baru saja pulang. Dan ketika baru saja selesai melayani pembeli, HP Mas Pul berbunyi, tanda pesan masuk dari off.
dan begitu membukanya, seketika Mas Pul tersenyum saat melihat foto Off yang bertemu Pus. Namun Mas Pul sedih, membayangkan Pus akan melayani gadun-gadun. Mas Pul pun membalas pesan Off. Kemudian hendak menelpon Pus, namun urung dan baru ingat jika sudah pasti Pus saat ini sedang asik bercinta dengan gadun-gadunnya. Mas Pul pun tak mau mengganggunya. Pesan yang tadi siang saja belum dibaca dan dibalas oleh Pus sampai sekarang, apalagi menelpon, sudah pasti Pus akan merejeknya lagi. Ya, biar Mas Pul menunggu Pus saja yang mengechatnya lebih dulu. Entah kenapa, rasa rindu Mas Pul semakin hari semakin berat. Emang ada ya, rindu pada seseorang yang bukan siapa-siapa? Ada, Mas Pul orangnya. Tintin. Mas, habis ini gue ke situ, teriak Off yang baru pulang. Ya, ucap Mas Pul tersenyum, lalu kembali melayani pembeli yang baru datang. Di kosan sendiri, X masih menunggu In keluar dari kamar mandi, sampai membuat On dan Off yang baru datang itu ngetawain X. X, udah kayak penjaga toilet umum aja loh, teriak On yang membuat X tertawa. Hah, demi bro, demi. Hah, semangat dah. Ya, On dan Off pun masuk. Lalu tak lama kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Cekrek. Balikin peralatan mandi gue, X. Dah, X merampasnya lalu membawanya masuk ke kamarnya. Woi, X, kurang ajar lo ya. Udah mangkok kesayangan gue belum dibalikin. Sekarang gayung sama sabun-sabunnya lo sandra. Dasar sakit jiwa lo ya. X, buka, teriak In sampai membuat penghuni kos lainnya mengintip namun tak berani keluar, kecuali On dan Mbak Lastri. Kenapa In? Tanya Mbak Lastri. Ini si bangsat nih bikin gara-gara. Tok tok tok. Like, kasih tahu abang lo ya yang dajal ini supaya nggak cari perkara sama gue. Like tadi keluar sama cowoknya In, ucap Mbak Lastri. X, keterlaluan lo ya. 1. X diam. 2. X tak peduli. Oh, cari perkara lo ya? Lihat aja. Ya, X tak mengabaikan teriakan In dari luar. Dengan menggunakan headsetnya, X berdansa mendengarkan musik hingga saat ia asik berdansa, sesuatu jatuh dari atas dan hinggap di pundaknya. Seekor hewan melata dengan lidah menjulur menjilatinya, lalu berbunyi, tokek, tokek. Wah, tolong! Seketika X berlari kabur keluar kos yang membuat In tertawa puas. Waduh, In, lo apain sih X? Tanya On heran sembari memakai handuk karena habis mandi dan gantian dengan Off. Dan In hanya cengengesan. Belum tahu dia, berani-beraninya sama gue. Badan aja gede, nyali kecil. Sama tokek aja takut. Dasar pengecut, dasar anak manja. Ciko, lu di mana? Ah, itu dia. Jangan sampai hilang. Gue dimarahin Pak Kos ntar. Ayo, balik ke kandang. Ya, tokek bernama Ciko peliharaan Pak Kos yang ada di lantai 2 itu terpaksa jadi senjata untuk melawan X dan berhasil. Ya, In pun mengambil mangkok dan peralatan mandinya, lalu kembali ke kamarnya sendiri. Dan dari dalam kamar In, X terdengar kembali bersama Mas Pul. Mana tokeknya? Ada Mas, di kamar Mas. Mana gede banget lagi. Berinding gue Mas, tolongin gue Mas. Mana? Gak ada. Ke kamar mandi kali Mas. Gak ada X. Di kolong-kolong Mas, coba cek. Gak ada X, mungkin di lemarimu. Takutnya masuk. Buka aja Mas, bongkar kalau perlu. Pokoknya buang dari kamar gue. Geli banget gue. Gak ada X. X seketika baru menyadari jika mangkok dan gayung In sudah lenyap dari kamarnya. Lalu X seketika mengetuk pintu kamar In. Tok tok tok. In, tokeknya udah lu buang. In giliran tak menjawab. In, budak lo ya? X, jangan berisik. Palingan In udah tidur. Enggak, gue yakin dia belum tidur. Sengaja gak jawab. Biarin aja Mas. Gue gak tenang kalau tokek masih ada di kamar gue. Apaan sih X?
Tanya On dan Off menghampiri yang sehabis mandi. Si In kurang ajar, ngasih gue tokek. Sekarang tokeknya hilang, takutnya ntar dia masuk lagi. Oh, biar lebih pasti, ikut gue ke lantai 2. Hah? Iya ikut gue, ucap On. Udah ikut aja X, ucap Off. Ya baik On, Off, X dan juga Mas Pul menuju ke lantai 2 tempat gudang dan jemuran. Dan begitu sampai, itu, tokek maksud lo? Buset, iya bener, ada 3 lagi tuh tokek. Ih, merinding gue. Itu punya Pak Kos, pasti si In yang ngambil. Cuma si In yang berani megang, yang lain gak ada yang berani. Ayam dan yang lain. Woi, ya udah, warungku jadi tak tinggal. Sorry mas. Ya, Mas Pul pun turun dan kembali ke warung. Ya gitu itu si In. Brengsek, gatel-gatel gue. Gue gak bisa tidur di kos buat malam ini. Sebelum gue nyewa servis ngeberesin kamar kos gue sampai higienis, baru gue mau nempatin. Terus, lo tidur di mana malam ini? Tanya Off. Lo pikir X gelandangan? Rumahnya gedong. Ya kali dia tidur di bawah jembatan. Ya kali aja di kamar In. Big no, geli gue sama In. Udah gak cinta, ilfil, hilang rasa, nyerah. Iya gak juga, kirain. Gak kapok juga. Dah yuk kita nyegat Nasgor ke warung Mas Pul. X, kita nongkrong di warung Mas Pul yuk nunggu Nasgor. Gue traktir. Tadi dikasih duit sama Pus. Sorry, gue lagi gak nafsu. Ucap ketiganya turun. Lalu X buru-buru mengambil kunci motornya lalu pergi entah kemana. Dan di kamar In sendiri, sebuah pesan masuk dari X. Tega lo ya sama gue? Emang enak? Belum aja tikus yang masuk ke celana lo. Di warung Mas Pul sendiri, On dan Off menunggu nasi goreng lewat sembari nongkrong di warung Mas Pul. Off, gimana ceritanya kamu ketemu lagi sama Pus? Kayaknya si Pus jadi langganan main di hotel kita. Tadi dia main, dia nginep. Oh, enggak sih mas. Tadi dia bilangnya cuma nemenin tantenya makan aja di resto. Oh, bukan sama om-om. Kali ini sama tante-tante. Tapi tante-tantenya beda juga. Oh. Gue udah bilangin dia sih, suruh dia mampir ke sini. Dia bilang, iya kapan-kapan. Gak apa-apa, jangan dipaksa. Dia orangnya gak bisa dipaksa. Ntar juga ada waktunya dia datang ke sini. Ya, meski gak tahu kapan. Emang mas masih gak berani ngehubungin dia? Udah kok, cuma ya gak bisa sebebas dulu. Kan takut ganggu kerjaan dia. Pesan mas yang tadi siang aja belum dibales. Aneh, padahal tadi dia nyantai. Apa susahnya bales bentar? Udah gak apa-apa, mas gak apa-apa kok. Nah, itu Nasgornya datang. Itu ada In. In, kemana tadi si Ek? Tanya On. Gak tahu, kembali ke alamnya kali, syukurin. In, Nasgor In, mau ditraktir sama Off, makan bareng-bareng, ucap Mas Pul. Lagi banyak duit lo Off? Enggak, tadi ditraktir Pus. Pus, dalam rangka apa? Tuh anak ulang tahun. Mana dia? Ada kesini? Gak ada, tadi gak sengaja ketemu di hotel. Gue dikasih tips, ya udah bagi-bagi. Ngapain dia ke hotel? Work from hotel. Oh. Di rumah sakit sendiri, Mas Up kembali menemui Dawn. Entah kenapa Mas Up ingin kembali menemui Dawn dan ingin melihat perkembangan kondisinya. Tak hanya ingin langsung melihat, tapi entah kenapa Mas Up merasa kangen secara tiba-tiba. Lagi pula, Mas Up kan jomblo, gak ada acara dan gak ada kesibukan. Jadi lebih baik ia gunakan waktu untuk yang bermanfaat untuk orang lain. Dan begitu sampai, Mas Up bertemu lagi dengan Ibu Dawn. Bu, mau kemana? Oh, mau pulang, gantian sama tantenya. Nanti habis ini kesini. Tapi ibu mau cari makan dulu buat dia. Kayaknya anaknya gak mau makanan rumah sakit, hambar. Pengennya makan nasi padang. Oh, Bu, malam ini biar saya yang jaga Dawn. Hah? Iya, gak apa-apa. Kebetulan saya gak ada kesibukan. Ibu pulang aja.
dan tante besok pagi aja ke sini. Biar saya yang cari makan dan saya yang jagain dia malam ini. Tapi nggak apa-apa Bu. Aduh, jadi ngerepotin loh. Nggak apa-apa Bu, Ibu istirahat aja. Ya udah kalau gitu. Makasih banyak ya. Besok subuh-subuh Ibu ke sini. Iya Bu. Mari Nak. Iya Bu. Dan di ruangan rawat inap sendiri, Daun yang sembari menunggu ibunya datang mengalihkan rasa suntuknya dengan menuliskan di buku diarinya. Entah apa yang ia tulis saat ini. Yang jelas, Mas Ap dari balik pintu mengintip Daun sedang senyum-senyum sendiri. Dan senyum itu jarang ia temui ketika di studio. Rasanya Mas Ap seperti menemukan sisi lain dari Daun yang belum pernah ia temui saat bersama dengan yang lain. Bos, kok apa? Kok bisa ke sini? Lah, kenapa nggak bisa? Emang ada yang larang? Atau jam besuk di rumah sakit ini dibatasi? Bukan itu bos, tapi udah jangan banyak omong. Nih, nasi padang. Dari pagi kamu belum makan. Jangankan makan nasi, makan buah Mas aja masih utuh. Aku baru bangun lagi Mas. Jangankan buah dari Mas, buah salak dari In juga gak aku sentuh. In kesini? Iya. Pas setelah Mas pulang tadi pagi. Kok dia gak ada bilang sama Mas? Mana aku tahu. Dia kan orangnya pendiam bos, cuek. Bener juga. Ya sudah, lupakan In. Mau makan sendiri atau Mas suapin? Oh, aku bisa makan sendiri. Tapi kalau boleh minta tolong, bos kupasin buah. Hehehe. Kapan lagi bisa perintah-perintah bos kayak gini kalau nggak lagi sakit kayak gini? Jangan pernah malu meminta bantuan ketika mengalami kesulitan. Begitu juga ketika di kantor. Kalau kita bisa, pasti kita bantu. Makasih bos. Ya, Mas Ap pun mengupaskan apel untuk Daun. Dan Daun makan nasinya sendiri. Dan ketika Mas Ap sedang mengupas buah untuknya, Daun diam-diam memperhatikan Mas Ap. Kenapa? Gak apa-apa Mas, aku cuma heran aja dan ngerasa beruntung punya bos yang baik seperti bos. Jangan senang dulu, harusnya kamu tuh jangan mudah melihat. Telaah dulu, harusnya kamu curiga. Kalau ada orang yang tiba-tiba baik sama kamu, siapa tahu ada udang di balik mendol. Supaya kamu gak mudah ditipu dan juga dimanfaatkan orang lain. Oh, maksud bos, aku harus curiga sama bos gitu. Kalau biasanya ada orang yang tiba-tiba baik, ada maksud dan tujuan tertentu. Ada maunya gitu. Tapi ngapain aku harus curiga? Emang bos ada maksud tertentu sama aku? Adalah. Oh, pasti alasan yang klise. Udah lumrah. Pasti karena perhatian bos ke karyawannya. Apalagi, pasti biar cepat masuk kerja, supaya nggak rugi, iya kan? Toh juga baiknya merata ke seluruh karyawan, bukan ke aku aja. Jadi kenapa aku harus curiga? Wajar. Nothing special. Salah. Hah? Terus apa dong yang harus buat aku curiga sama bos? Apa hayo? Rahasia. Aku tahu. Jangan-jangan ini alasan bos baik sama aku. Ucap Daun yang membuat Mas Ap panik dan penasaran. Apa tuh? Tumbal perusahaan. Jujur aja bos, sekarang banyak perusahaan atau bos-bos yang pakai pesugihan numbalin karyawannya. Jangan bilang aku mau ditumbalin jadi tumbal studio ya. Ngaku mas. Ngaku malah ngakak. Ada-ada aja kamu. Emang masih ada kayak begituan? Ada bos. Tumbal pabrik, tumbal proyek, tumbal jalan. Udah. Siapa yang mau jadiin tumbal sih? Mas, cuma mau kasih tahu kamu supaya jadi orang harus pintar-pintar membaca dan jangan mau dimanfaatkan sama orang lain dan gak mudah ditipu, juga disepelekan. Siap bos. Bos gak makan? Sudah tadi. Emang bos beneran jomblo nih sampai bela-belain jagain Daun? Beneran gak ada pacar? Kenapa gak ngencanin karyawan sendiri aja bos? Maksudnya? Iya, karyawan bos kan banyak yang cantik-cantik di studio. Ada Angel, Pipit,
Pipit suka sama Mas. Kalau kamu aja gimana? Dek, aku laki, Bos. Siapa bilang kamu laki? Kamu kan setengah matang. Hah, telur kali. Kebetulan, Mas suka telur. Dan yang setengah matang. Dek. Seketika Mas Up berhenti mengupas dan Daun berhenti makan. Lalu keduanya sama-sama saling menatap satu sama lain. Bos. Bos suka Daun. Emang Mas ada bilang suka sama kamu? Kan Mas cuma bilang telur. Dah, habisin nasinya. Enak? Enak, Bos. Makasih ya. Habis itu, makan buahnya. Siap, Bos. Daun! Teriak beberapa teman-teman Daun, 2 laki-laki dan 3 perempuan yang baru menjenguk Daun. Namun bukan dari karyawan. Dan ketika teman-teman Daun datang, HP Mas Up berbunyi. Temannya menelpon. Daun, bentar ya. Iya, Bos. Siapa, Daun? Bos. Oh, ya ketika Daun sedang dijenguk dan mengobrol dengan teman-temannya, Mas Up sendiri keluar ruangan mengangkat teleponnya. Dan sembari menelpon, Mas Up sembari memperhatikan Daun dari luar. Daun terlihat senang dikunjungi teman-temannya. Tampak beberapa saat teman-teman Daun memperhatikan Mas Up yang sedang sibuk teleponan. Dan singkat cerita, setelah selesai teleponan, Mas Up yang sengaja belum masuk dan juga tak mau mengganggu Daun dan teman-temannya itu, Mas Up duduk sembari membalas pesan-pesan di WA-nya yang belum sempat ia balas, termasuk pesan dari In mengenai pekerjaan. Dan ketika Mas Up sedang membalas pesan In dan yang lain, Mas Up tak sengaja mendengar atau menguping percakapan Daun beserta teman-temannya yang terdengar menarik. Kenapa menarik? Karena mereka tiba-tiba ngomongin Mas Up. Ya, Mas Up memfokuskan pendengarannya. Cakep banget bos lo Daun, maco banget, tipe gue banget, ucap satu cewek. Iya Daun, kenapa lo gak naksir dia aja daripada si In botol Yakult itu? Tapi kan cakep juga. Ah, cakepan ini bener-bener laki. Iya Daun, cakepan ini, ucap salah satu cowok. Iya sih cakep, siapa juga yang bilang dia jelek, tapi enggak Kenapa? Gak berani. Kok gak berani? Gila apa? Lancang. Apa jadinya kalau mencintai bos sendiri? Dan gak mungkin juga dia naksir aku. Aku juga tahu diri. Ya buktinya, dia lebih mau jagain lo semalaman daripada si In. Jenglot hidup. Songong lagi mukanya. Jangan gitu. Itu tadi dia nengok bawain aku salah. Ya meski cuma sebentar sih. Setidaknya dia juga perhatian sama aku. Yah elah, dibawain salak aja udah baper loh. Jangan lihat salaknya, lihat masih untung dia inget aku daripada teman-teman yang lain di kerjaan belum ada yang nengok. Tapi bos lo udah nengokin 2 kali, terus mau jagain lo lagi. Ya wajar namanya bos, lihat perkembanganku. Kalau lama sakitnya kan dia yang rugi. Bro, masih untung lo dapetin bos kayak bos lo. Bos gue cuek. Boro-boro sakit mau nengok, kasih bantuan, yang ada gue gak masuk, gaji gue dipotong per hari. Kalau gue gak sembuh-sembuh, bukannya ditengokin, malah dipecat, cari pengganti karyawan baru. Dek. Seketika Daun terdiam. Iya sih, bener juga. Aku juga ngerasa kok, bosku ini baik banget. Tapi ya kok kurang ajar akunya kalau kebaperan sama bosku sendiri. Ntar aku udah kebaperan, dianya biasa-biasa aja. Lagian, kalaupun ada yang sakit selain aku, pasti dia akan memperlakukan hal yang sama, adil dan merata. Udah, jangan bahas bosku, bahas yang lain aja. Seketika Mas Up tersenyum dari luar ruangan. Di rumah X sendiri, X sedang berada di kamarnya sendiri. Setelah selesai mandi besar karena habis ketempelan tokek, malam ini akhirnya X bisa santai rebahan. Dan untuk sementara waktu, X tak mau kembali untuk sementara waktu sebelum besok kamarnya dibersihkan oleh jasa pembersih. X lagi-lagi melihat pesan In yang bisa-bisanya mau kasih masuk tikus ke dalam celananya. Bener-bener nyebelin. Tak lama kemudian, HP X berbunyi. In tumben-tumbennya tiba-tiba mengirimkan pesan lagi kepadanya. Buka pintu kamar lo. Buka gimana? Orang gue gak lagi di kos kok. Trauma.
Udah tahu, buka kamar lo yang ini. Dan begitu X membuka pintu kamarnya, cekrek, dek, In, prak, set. X ketika menutup pintu dan memeluk In erat-erat. Lepasin. Jangan seneng dulu lo ya. Lo pikir gue kesini mau peluk-pelukan? Mau sayang-sayangan sama lo? Mau romantis-romantisan? Terus ucap X melepas pelukannya. Gue kesini tuh karena si Like. Iya. Buka baju lo. Hah? Buka. Jangan buru-buruin. Santai aja dulu. Gue tahu kok lo udah kebelet. Dan sebenarnya juga nafsu sama gue. Tapi jangan langsung gitu dong. Basa-basi dikit kek. Jadian aja belum. Tapi kalau lo yang minta sih, siapa yang berani nolak? Oke, set. Ucap X membuka kaosnya. Lo tuh ngomong apa sih? Maksudnya? Ya, In menghampiri X, lalu memperhatikan seluruh tubuhnya, berjalan mengitarinya dari depan sampai belakang. Gak ada yang aneh? Gak ada yang bentol merah-merah? Bentol merah-merah? Iya, kata si Like bahaya kalau sampai lo alergi. Mana? Gak ada yang aneh? Mulus-mulus aja. Oh, iya, bener. Gue udah mau gatel-gatel nih, gara-gara tokek. Dan salah satu cara biar bisa meredam alerginya cuma satu. Dipeluk sama lo. Lepasin, X. Lepas. Enak aja, udah maksa-maksa nyuruh gue buka baju. Terus sekarang nyuruh ngelepasin lo gitu aja gitu. Jangan harap. Dan gue gak terima ya, lo ngerjain gue kayak tadi. Dan malam ini, giliran gue balas lo. Balas apaan? Balas sampai bentol. Malam ini gue bikin lo sampai merah-merah. X. Ya, X pun berusaha mencium In. Namun In menghindar dan menggeleng-gelengkan kepalanya menolak X. Dan begitu dengan sebegitunya memaksa, hingga kemudian seketika X kesakitan dan kesal saat In menonjok jidatnya setelah berhasil meludahi wajahnya. Hingga saat In hendak kabur dan mencoba membuka pintu. Lepasin bangsat, teriak In saat X justru menarik tubuhnya dan melemparnya kembali ke ranjang. Hingga kemudian tubuh In terhempas, lalu X kembali menindihnya kencang-kencang, menekan telapak tangannya kuat-kuat dan tak dapat mengecup bibir In karena In menenggelamkan bibirnya dan berusaha menghindarinya. Kini X mau tak mau mengecup lehernya. Sebisa mungkin In melawan, namun tubuh kecilnya lagi-lagi tak berdaya. In merasakan sesuatu yang mengganjal di atas perutnya. Milik X tegang dan terasa menggesek-gesek dan menekan-nekan perutnya. Rasanya bukannya In bergairah, In justru tersiksa. X tiba-tiba saja berubah jadi Dracula. Apalagi kecupan bibir X di leher In yang awalnya sebuah kecupan biasa itu lambat laun menjadi hisapan. Dan dari hisapan lambat laun berubah jadi gigitan. Rasa sakit dan cekit-cekit. In, gue suka sama lo, ucap X berbisik lirik. Hingga kemudian, gairah In mulai terpancing saat X kini menghisap telinga kanannya, menggigit-gigit daun telinganya, dan memasukkan ujung lidahnya mengkorek-korek lubang telinganya yang membuat perlawanannya lambat laun melemah. Sedangkan X makin lincah. Hingga tiba-tiba In merasakan X mulai mengangkat rambut gondrongnya, menariknya kuat-kuat hingga kemudian X muncrat dari dalam celananya dan tubuhnya ambruk di sebelah In yang terlihat kesal dan memejamkan mata. Hingga kemudian In, mau kemana In? Jangan pulang. Lepas. Enggak, gue gak akan lepasin lo. Gue minta maaf, gue gak tahan. Iya gue bodoh, tolol, goblok. Lo boleh ngatain gue semau lo, asal lo jangan pergi malam ini. Gue bakal inget-inget malam ini. Gue gak akan lupain. Gue dendam sama lo, najis. Ucap In yang baru menyadari ketika melihat dirinya dari cermin. Leher dan dadanya merah-merah semua akibat ulah X. In,
maafin gue. Oke, lo boleh balik, tapi besok pagi. Gue tahu gue salah. Lo boleh balas gue, lo boleh hajar gue, lo boleh ludahin gue semau lo. Tapi please, izin gue jelasin, apa tujuan gue sampai ngekos. Enggak, gue gak peduli, lepas. Kalau lo tetap maksa gue dan nyegah gue teriak. Supaya bokap nyokap lo tahu kelakuan anaknya yang seperti binatang. Nyesel gue kesini. Gak adeknya, gak abangnya, dua-duanya gue benci. Gue gak mau kenal kalian lagi. In, tungguin. Ya, X pun turun mengejar In. Namun, begitu sampai bawah, motor X keburu kabur. Ucap X menendang pintu rumahnya sendiri.